Ia menjadikan segalanya baik. Inilah Tuhan kita. Tuhan itu sifatnya memulihkan dan segala perkara Dia sanggup memulihkan. Amin, saudara. Apapun juga persoalan kita, masalah hidup kita, seberapa parahnya situasi yang terjadi, Tuhan sanggup memulihkan. Dan saya percaya kalau saudara membuka hati saudara, menerima firman ini, jadikan rema dalam kehidupanmu, maka pemulihan itu terjadi. Haleluya. Mari kita baca satu ayat di dalam Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Inilah Tuhan saudara, menjadikan segala sesuatu menjadi baik, menjadi indah. Setiap orang yang mau datang kepadanya, saudara membawa segala masalah persoalan hidup, segala keadaan saudara bawa ke hadirat Tuhan. Pemulihan itu terjadi. Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama. Mari kita baca satu ayat lagi untuk membandingkan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A, Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi sudah jelas perbedaannya itu 180 derajat antara langit dan bumi. Pekerjaan Tuhan dan pekerjaan iblis atau pekerjaan kuasa kegelapan. Kalau Tuhan selalu menjadikan semuanya menjadi indah, menjadi baik, memulihkan, menyembuhkan. Sebaliknya kita lihat pekerjaan iblis selalu menghancurkan, merusak, membuat kacau balau, membuat segalanya menjadi berantakan. Apakah itu hidup manusia, apakah itu rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, kesehatan, bisnis, nama baik, dan seterusnya. Semua menjadi rusak. Pekerjaan iblis, saudara-saudara, selalu merusak, menghancurkan dan menghancurkan. Nah, itulah sebabnya kita jangan turuti. Jadi kita diberi satu hak untuk memilih, kehendak bebas. Kita mau memilih pekerjaan Tuhan, kita mau memilih di pihak Tuhan, atau kita mau memilih di pihak iblis. Kita tidak bisa menyalahkan, oh karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, tidak bisa. Satu saat kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak butuh alasan-alasan itu. Dan kita tidak bisa beralasan di hadapan Tuhan. Karena semuanya akhirnya kembali kepada diri kita. Yang mana yang mau kita pilih? Apalagi kita sebagai anak Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran. So itu mari kita memilih yang baik, memilih yang indah, memilih yang mulia. Karena itulah yang menjadikan hidup kita menjadi indah, bahagia. Saya akan ajak saudara untuk melihat contoh-contoh dari Alkitab. Saya ambil dari contoh yang paling awal sendiri, yaitu tentang penciptaan. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1 begitu sederhana. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah inilah ciptaan awal dari Allah. Ciptaan yang mula-mula. Allah menciptakan the heaven and the earth. Nah, terjemahan kita heaven menerjemahkan langit. Tapi heaven juga berarti sorga. Sorga itu Allah yang menciptakan, saudara. Jadi sebelum ada sorga, Allah itu sudah ada. The heaven and the earth. Sorga dan bumi. Mau dibilang langit dan bumi juga oke. Mungkin lebih bisa kita terima. Atau alam semesta, luar angkasa. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa ciptaan ini adalah ciptaan yang sangat excellent. Yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sempurna. Karena Allah itu mulia, Allah itu indah, Allah itu sempurna. Tidak mungkin dia asal menciptakan. Tapi ciptaan yang indah, yang mulia. Tapi coba kita sekarang melihat ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kalau sudah membaca ayat ini sepertinya ya begitu saja. Tapi pengertian ayat ini saudara-saudara dikatakan bahwa bumi menjadi kacau balau. Dalam bahasa Ibrani pakai kata tohu wabohu. Bumi menjadi kacau balau, bumi menjadi berantakan. Bumi menjadi kosong, tidak berbentuk lagi. Tidak ada kehidupan, itu maksudnya saudara. Mungkinkah ini ciptaan Allah yang awal? Jelas tidak. Tidak mungkin Allah menciptakan hal yang seperti itu. Kalau begitu mengapa? Nah ini rahasia yang tersembunyi yang orang tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Ternyata di antara ayat 1 dan ayat yang kedua ada satu peristiwa yang besar terjadi di sorga. In heaven. Apa itu? Yaitu pemberontakan dari malaikat terang yang bernama Lucifer.
Memang Alkitab tidak mencatat, tapi dicatat di dalam Yesaya 14, Yeskiel 28. Silakan nanti saudara baca. Digambarkan tentang Babel, tentang Tirus. Semua penafsir Alkitab tahu dan setuju bahwa itu bicara tentang Lucifer. Bagaimana dikatakan Lucifer itu dicampakkan, tadinya dia punya tempat yang tinggi bersama dengan kerubium, mulia, di taman Allah yang mulia dikatakan. Tapi karena dia memberontak kepada Allah, maka dia dicampakkan dari sorga ke bumi. Dan nanti di kitab Wahyu dia akan dicampakkan ke lubang tak berdasar, jurang maut. Dan terakhir dia akan dicampakkan ke neraka. Jadi ini jalannya Lucifer, dari atas turun terus. Dan ketika Lucifer dicampakkan ke bumi, dia tidak hanya turun begitu saja, tapi dia turun dengan geram. Dan dia merusak ciptaan Allah yang indah itu. Inilah penyebabnya, saudara. Kenapa bumi menjadi hancur lebur? Di ayat kedua, semua musnah. Yang memusnahkan ya Lucifer. Bumi menjadi karu-karuan, saudara. Di ayat yang ketiga dan seterusnya, pemulihan itu mulai terjadi, saudara. Dimulai dengan terang, kemudian cakrawala, satu demi satu dipulihkan oleh Allah. Dengan firman dan Roh Kudus, Allah memulihkan segala perkara. Saudara bisa melihat gak bahwa ini adalah gambaran siapa sebenarnya? Gambaran manusia. Inilah manusia, saudara. Jadi penciptaan alam semesta ini sebenarnya menggambarkan kita manusia. Bagaimana manusia itu diciptakan dengan mulia, akhirnya dirusak oleh pekerjaan iblis. Dan kemudian Allah mulai memulihkan kembali. Nah itulah contoh yang akan saya ambil di Kejadian pasal yang ketiga. Kita melihat sekarang kepada manusia itu sendiri. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga bagaimana ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah ciptaan yang sangat mulia, masterpiece dari ciptaan Allah adalah manusia itu. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. In the image of God. Untuk apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan Allah. Supaya bisa berfellowship. Allah harus punya ciptaan yang setara. Dan saudara-saudara sekali lagi, iblis yang sudah dicampakkan ke bumi, dia tidak senang dengan ciptaan Allah yang mulia ini. Itulah iblis, pekerjaannya selalu merusak, menghancurkan. Dia iri dengan manusia, karena manusia dikasihi Allah. Dikatakan manusia pertama itu punya hubungan yang dekat dengan Allah, bisa berfellowship dengan Allah. Nah itulah sebabnya di pasal yang ketiga, iblis muncul dalam bentuk ular. Pernahkah tadinya saudara berpikir, loh kok tiba-tiba ada iblis? Ya toh? Kapan iblis munculnya? Wong enggak ditulis pasal 1, pasal 2. Nah sekarang saudara tahu jawabnya. Makanya Alkitab itu ada hal-hal yang eksplisit, yang ditulis ada hal-hal yang implisit. Untuk mengerti hal implisit, saudara harus baca ayat-ayat yang lain, saudara harus bandingkan, saudara harus renungkan, baru saudara mengerti. Iblis muncul, iblis sudah ada di bumi. Karena apa? Karena dia sudah dicampakkan oleh Allah. Dia muncul, dia memakai si ular. Untuk apa? Untuk menggoda manusia dengan tipu daya. Dan tipu daya ini adalah cara iblis. Mulai dari Taman Eden nanti sampai zaman Antikris. Iblis akan tetap memakai ini paling ampuh. Makanya sekarang ini banyak orang juga tertipu dengan apa namanya? Hoax, ya toh? Hoax merajalela, orang kemakan hoax. Jadi sekarang ini saudara, kita harus hati-hati. Hoax itu bukan hal yang kebetulan. Itu intentionally, itu memang direkayasa, itu memang dibuat demikian. Jangan pikir itu orang yang orang yang sembarangan, tidak. Orang mau menjatuhkan orang pakai hoax sekarang. Nah saudara, kembali kita melihat di sini, manusia pun akhirnya jatuh dalam dosa. Hubungan yang indah itu rusak. Hubungan Allah dan manusia rusak. Manusia dipisahkan dari penciptanya. Dan itu kemauan iblis. Mengapa demikian? Karena iblis tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Ketika manusia hidup terpisah dengan Allah, manusia pasti jatuh dalam genggamannya. Sebab itu dia akan berusaha memisahkan hubungan ini. Supaya manusia terpisah. Dan manusia jatuh dalam dosa. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi, sifat Allah itu memulihkan. Dia menjadikan segala sesuatu baik. Tuhan mengasihani manusia. Dia tahu manusia butuh pertolongannya. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sebab itu Allah datang. Allah yang datang kepada Adam dan bertanya, Adam, where are you Adam? Allah yang mencari manusia. Manusia bersembunyi. Ketika dosa masuk, orang itu akan bersembunyi. Tidak berani kepada Allah. Dia akan jauh dari Tuhan.
Perhatikan, ketika orang itu jatuh dalam dosa, dia pasti hubungannya akan jauh. Dia mau datang ke Allah, aduh enggak wis, ya apa ya rasanya. Ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan selalu mencari. Tuhan Yesus berkata, anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan orang yang benar yang dicari, tapi orang yang berdosa. Dan memang tidak ada orang yang benar sebenarnya. Hanya orang itu merasa enggak kalau dia berdosa, kan gitu. Nah saudara, Tuhan mencari manusia dan Tuhan menyelamatkan manusia. Dalam bahasa perlambang yaitu Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Nah disinilah Tuhan mulai memperkenalkan yang namanya pengorbanan, penebusan oleh darah. Jadi konsep itu dibangun mulai dari Taman Eden. Karena itu nanti yang akan dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus di atas bukit Golgota. Dan saudara dan saya kita bisa selamat oleh karena pengorbanannya. Jadi inilah saudara-saudara, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu yang selalu memulihkan, yang selalu menjadikan indah. Ketika kita datang kepada Tuhan, bahkan kita nggak datang pun Tuhan cari. Apalagi kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan kita. Dan saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Kita masuk kepada zamannya Tuhan Yesus waktu di dunia, saudara. Bagaimana Tuhan memulihkan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Perempuan ini mungkin dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh masyarakat, dianggap sampah masyarakat. Karena dia pelakor, dia sudah merusak rumah tangganya orang. Bayangkan saudara, suaminya sudah 6 dan semua bukan suaminya, tapi suami orang lain direbut sama dia. Pasti perempuan ini dibenci, dijauhi orang. Tetapi ada sepasang mata yang tahu kebutuhan perempuan ini yang paling dalam. Di mana dia butuh untuk dimengerti. Karena dia butuh kepuasan hidup. Hatinya kering. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia tertolak. Dia tidak punya teman. Hidupnya tidak pernah tenang. Dia mencari-cari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Dan Allah melihat. Yesus melihat. Sebab itu Yesus sengaja lewat Samaria. Untuk apa dia? Apa dia kesasar? Tidak. Sebenarnya Samaria itu ada di tengah antara Galilea dan Yudea. Dan orang Yahudi nggak pernah lewat situ. Karena mereka musuhan sama orang Samaria. Jadi selalu minggir. Tapi Yesus sengaja ke situ. Dan dia tunggu perempuan itu di tepi sumur itu. Untuk apa? Untuk memulihkan wanita ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik, bukan? Di saat orang tidak ada yang mengasihi wanita ini, Yesus mengasihi wanita. Dan saudara bisa baca kisahnya di Yohanes pasal 4. Bagaimana dia bawa wanita itu untuk menyadari kehidupannya. Bahwa dia butuh air kehidupan. Hidupnya kering, dibayangkan dengan orang yang mencari air. Habis diminum haus lagi, tidak pernah puas. Dan Yesus menawarkan, maukah engkau air hidup yang aku berikan? Memang pertama dia tidak mengerti. Dikira Yesus ngomong tentang air yang bisa diminum. Padahal Yesus sedang bicara tentang hidup yang baru, tentang keselamatan, tentang Roh Kudus. Tapi ketika dia mengerti, dia menyambut air itu, saudara-saudara. Haleluya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28, dia tinggalkan tempayannya. Tempayan yang butut itu, tempayan yang sudah rusak itu, tempayan yang tidak bisa menampung air itu. Dia tinggalkan di situ dan dia lari ke kotanya. Ini gambaran dari yang meninggalkan hidup yang lama, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tinggalkan semuanya. Jangan bawa pulang lagi. Tempayan itu bagi perempuan itu tidak ada gunanya. Kenapa? Dia sudah terima air hidup itu, saudara-saudara. Dia tidak lagi merasa haus lagi. Dan akhirnya wanita itu dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan saja. Alkitab mencatat dialah penginjil yang pertama. Karena dia bersaksi kepada orang-orang sekampungnya. Dan mereka akhirnya juga mengenal Yesus. Oh luar biasa saudara. Benar-benar yang dikatakan. Ia menjadikan segalanya menjadi baik. Menjadi indah. Ya, dia memulihkan. Tuhan itu selalu memulihkan. Mungkin di antara saudara ada yang merasa bersalah, merasa berdosa. Sudah dihantui dengan rasa bersalah. Mari saudara, Tuhan mengundang Anda. Datang dengan membuka hatimu. Sambut air hidup itu. Air itu masih tersedia. Bahkan sampai akhir zaman, sebelum Tuhan tutup zaman ini. Tuhan masih menawarkan air itu. Mari nanti kita akan lihat ke situ. Ya, oleh sebab itu tidak ada hal yang tidak bisa dipulihkan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Kita mau ngomong ini hidupku Tuhan, baharu ya. Aku mau air hidup yang Engkau siapkan itu. Tuhan pasti akan berikan.
Mari kita baca 2 ayat terakhir. Dan saya ambil dari kitab Wahyu Fatsal yang terakhir. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apakah saudara haus? Bukan haus secara jasmani, tapi rohanimu haus. Engkau tidak pernah merasa puas. Saya beritahu kepada saudara bahwa materi itu tidak bisa memuaskan. Tapi hanya Yesus yang bisa memberi kepuasan yang sejati. Ayat yang berikutnya, ini lebih terakhir lagi. Karena kita tahu Wahyu ditutup dengan pasal 22 ayat 21. Sampai di ayat 17, tawaran itu masih diberikan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sudah lihat di sini, Roh Kudus, pengantin perempuan gereja, harus sepakat berkata, come Jesus, mari Tuhan. Artinya apa? Kita harus sambut. Kita hidup di zaman perjanjian yang baru, enggak seperti perjanjian lama, yang susah sekali untuk diberkati Tuhan. Saudara perhatikan kalau di perjanjian lama, saudara mau diberkati, saudara harus melakukan. Bukan berarti perjanjian baru enggak melakukan, bukan begitu. Tapi kita hidup di perjanjian baru, Tuhan cuma bilang, percaya, sambut, mari Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa selain saudara berkata, mari Tuhan, mari Roh Kudus datanglah. Dan saudara akan dipulihkan. Tuhan tidak minta apa-apa, Tuhan cuma minta hati saudara. Bagaimana saudara datang ke hadirat Tuhan. Saudara menyambut air itu dan saudara akan dipuaskan. Ketika saudara mengalami kepuasan, hidupmu akan berubah. Perempuan yang begitu rendah bisa dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya, Tuhan pasti bisa memulihkan. Haleluya, Tuhan memberkati.